Iya, Jakarta menarik rem darurat kembali. Saya berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai Senin PSBB akan diberlakukan kembali, teman-teman. Belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Tadi Mas Anies sudah sampaikan seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian, terbatas pada komunitas lokal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian seluruh tempat hiburan harus tutup. Seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar. Seluruh kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik. Dan transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat. Dan juga jam operasionalnya dibatasi. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Itu tadi poin-poin yang Anda sampaikan. Apalagi yang perlu diketahui oleh publik, Mas Anies, untuk hari Senin ini? Jadi ada bidang-bidang yang vital yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih boleh beroperasi. Mereka boleh beroperasi dengan kapasitas 50% dan mengikuti protokol kesehatan. Pertama adalah bidang kesehatan, otomatis. Kemudian kedua adalah bahan pangan, makanan, minuman, ini sektor yang memang harus berjalan. Yang ketiga energi. Energi ini dari mulai yang terkait dengan perlistrikan, gas, air, yang menjadi kebutuhan energi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sektor komunikasi dan teknologi informatika. Lalu yang kelima adalah sektor keuangan, ini juga bisa berfungsi. Lalu logistik untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi karena logistical system masih tetap berjalan. Lalu perhotelan masih tetap bisa bekerja. Lalu konstruksi, pekerjaan-pekerjaan konstruksi bisa berfungsi, hanya semua pekerja konstruksi tidak boleh meninggalkan arena bekerjanya. Jadi mereka tetap hanya berada di dalam kawasan konstruksi. Jadi semua kegiatan pembangunan gedung, pembangunan fisik tidak berhenti, tapi pekerjanya tetap. Lalu ada industri strategis yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan negara, itu diizinkan untuk beroperasi. Lalu ada pelayanan dasar. Ini industri-industri yang ditetapkan sebagai industri pelayanan yang vital untuk kepentingan nasional dan ada objek-objek tertentu. Baik. Ini adalah tempat yang mereka harus mengajukan izin kita, sama tempat-tempat pelayanan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu masih boleh beroperasi. Ini kira-kira sektor-sektor yang masih bisa beroperasi ada 11 dengan sektor semuanya ya, Mas? setengah kapasitas. Mas Anies, bagaimana dengan keluar masuk Jakarta? Apakah masih perlu, waktu itu sempat ada surat izin untuk keluar masuk Jakarta. Apakah akan diberlakukan lagi? Ya. Jadi kita sedang proses koordinasi. Besok kita akan membahas dengan pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan ini. Juga dengan teman-teman, para wali kota, bupati, dan gubernur yang membawahi kawasan tetangga Jakarta. Sehingga kita memiliki kebijakan sebagai satu kesatuan. Itu rencana akan dibicarakan besok. Nah, malam ini memang kita perlu menyampaikan awal sehingga kegiatan usaha, perkantoran khususnya, itu bisa bersiap. Nanti detail untuk pengaturan mobilitasnya kita akan umumkan kemudian. Saya juga ada Prof. Wiku di sini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Prof. Wiku, saya ingin minta tanggapan Anda, karena yang jelas kalau Jakarta sendiri saja tidak mungkin, kita sudah lihat bagaimana kota-kota satelit dan kota-kota Bodetabek ini juga harus satu kesatuan penanganannya. Apakah ini artinya memang pemerintah pusat juga akan melihat pentingnya PSBB ketat juga diberlakukan di semua daerah penyangga Jakarta? Kita pasti memperhatikan daerah-daerah bukan hanya penyangga DKI Jakarta, tetapi seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah dengan risiko tinggi. Kita harus belajar dari kenyataan yang dihadapi oleh DKI sekarang. Penyangga pasti punya kontribusi kepada DKI. Kasusnya sendiri kan 30% kasus di DKI adalah dari penyangga. Dan ini juga harus melakukan pengetatan agar betul-betul terjaga ini. Karena pasti transportasinya juga akan bolak-balik antara Jakarta dengan daerah penyangga. Tetapi daerah-daerah lain di Indonesia yang insiden kasusnya juga tinggi, itu juga harus belajar dari sini sebelum terjadi kondisi darurat seperti di DKI. Yang jelas beberapa daerah penyangga seperti Depok sempat ada pembatasan berupa jam malam. Jam malam. Bogor dan Depok. Bogor dan Depok ada jam malam. Tapi kalau melihat angka-angkanya yang seperti kenyataan hari ini, berarti memang rasanya itu masih belum cukup dan harus ada pengetatan lebih, Prof.
semua pemerintah daerah, pimpinan daerah harus mereview kembali keadaan yang ada seperti ini sekarang. Kalau perlu melakukan rem darurat seperti DKI, lakukan itu demi keselamatan masyarakatnya dan tenaga kesehatannya. Daerah mana lagi yang menurut Anda memang perlu mengikuti Jakarta melakukan rem darurat? Ada beberapa provinsi dan kota yang harus mereview keadaannya. Saya ingin sampaikan 5 provinsi dengan insiden kasus tertinggi. Pertama DKI Jakarta, yang kedua adalah Kalimantan Selatan, yang ketiga adalah Gorontalo, yang keempat adalah Sulawesi Utara, dan yang kelima adalah Bali. Ini adalah provinsi dengan insiden kasusnya tinggi. Sedangkan ada 10 kota dengan jumlah kasus terbanyak, dan ini juga harus menjadi perhatian, adalah kota Surabaya, seluruhnya kota di Jakarta, kota Semarang, kota Makassar, Sidoarjo, dan Medan. Seluruh kota-kota ini yang kondisinya kritis ini harus betul-betul waspada. Jangan sampai kejadian kita perlu melakukan rem darurat. Jangan sampai kejadian atau malah sudah harus dilakukan rem darurat. Karena kalau dilihat Jawa Timur misalnya tingkat kematiannya paling tinggi, kemudian tesnya juga masih sedikit dibanding dengan yang lain begitu. Salah satu indikator yang bisa dilihat itu adalah dilihatnya per minggu. DKI Jakarta, kota-kotanya selama 4 minggu terutama di bulan Agustus, itu semuanya merah terus. Artinya tidak berubah. Disitulah letaknya memang betul sekarang diambil kebijakan oleh gubernur untuk rem darurat. Untuk daerah-daerah lain, ini kan sebenarnya caranya adalah kita lihat zonasi itu pentingnya di situ. Kalau kita sudah melihat seminggu warna merah, besoknya minggu kemudian merah lagi, ini saatnya dia alert. Kalau minggu ketiganya nggak bisa, di situ letaknya harus direm. Daripada menunggu sampai 4 minggu atau lebih. Oke, Dr. Ahmad, apa catatan Anda? Karena rem darurat ini akan efektif kalau apa? Harus ada syaratnya juga kan? Ada. Jadi pertama antar daerah ini saya setuju harusnya saling bekerja sama. Jadi Jabodetabek bareng-bareng. Kalau cuma Depok atau Jakarta doang yang rem darurat, ini akan rebound. Pasti akan rebound. Jadi Depok nanti akan naik, Jakarta turun, balik lagi nanti Jakarta naik, Depok akan naik lagi seperti itu. Yang kedua, saya sih berharap ada benteng sel-sel. Jadi maksudnya gini, bahwa kalau ada merah, kejarlah di situ. Jadi maksudnya tracing itu sangat perlu. Kita bisa lihat di Jakarta dan di Depok juga contohnya, setiap ada pasien positif 1, tracingnya cuma sampai 6. Teorinya sampai 30. Saya di rumah sakit UI, kita pernah melakukan tracing, kita sampai 24 orang. Jadi 1 orang positif, 24 orang yang di tracing. Hasilnya apa? Kita selesaikan masalah kita dalam 2 minggu, selesai semua masalah COVID di rumah sakit UI. Padahal kalau bisa dibilang bisa 20-30% saat itu kita terkena. Jadi kalau tidak ada tindakan seperti ini, kita cuma putar-putar aja hari ini begini, 2 bulan lagi balik lagi. 2 bulan lagi balik lagi. Mau sampai kapan? Tenaga kita tidak selamanya bertahan. Jadi kalau saya sih bilangnya adalah, alhamdulillah kita 6 bulan masih hidup. Tapi 6 bulan lagi kita nggak tahu. Itu sih. Oke, Pak Gubernur, saya minta tanggapan Anda sekaligus. Apakah berarti ini pengawasannya juga akan menjadi lebih ketat, sanksinya juga akan jadi lebih berat diberikan untuk PSBB yang akan lebih ketat ini, Pak Gubernur? Ya, kita sudah mengalami PSBB 2 kali, PSBB yang ketat kemudian transisi. Nah sekarang kita tarik rem nih. Tarik rem, ini saya barusan juga berbicara dengan bapak-bapak dari TNI dan kepolisian yang kita akan sama-sama mengawasi dan memastikan bahwa kedisiplinan ditegakkan. Sekarang kita memiliki semua aturannya. Jadi ini agak berbeda dengan kondisi bulan Maret, April kemarin. Pada waktu itu kita mengambil kebijakan sambil kita menyiapkan regulasi-regulasi untuk penegakannya. Sekarang seluruh aturan penegakannya sudah ada. Bahkan untuk masker saja, Jakarta itu sudah membagikan 22 juta masker, yaitu 2 kali jumlah penduduk. Dan kita sudah melakukan pendisiplinan untuk masker, bahkan denda masker itu terkumpul lebih dari 3 miliar. Yang ini menunjukkan bahwa pendisiplinan jalan. Nah, kita akan ketatkan. Jadi ke depan bersiap untuk 1, disiplin bekerja di rumah, dan 2, bila melanggar aturannya sudah ada, aparatnya ada, dan kita akan jauh lebih ketat untuk memastikan kita tidak kembali kepada situasi seperti bulan Agustus dan September ini. Baik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terima kasih banyak Pak Gubernur sudah berbincang di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas, Mas. Terima kasih, Nana. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah pariwara.